Para frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Apa yang dirasakan oleh sebuah keluarga, bahkan keluarga besar, untuk dalam rangka mempersiapkan kelahiran anak pertama, bahkan cucu pertama mereka. Apa yang akan dirasakan oleh satu pasangan suami istri yang sekian tahun menikah, belum dikaruniakan anak, dan pada akhirnya atas perkenanan Tuhan, sang istri hamil lalu akan segera melahirkan. Penantian panjang, sangat panjang, akan terbayar oleh sukacita dan kegembiraan akan kelahiran pribadi yang ditunggu-tunggu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Penantian ini bukan penantian 9 bulan masa pengandungan seorang perempuan. Penantian ini bukan penantian 9 tahun masa pemerintahan satu rezim. Penantian ini bukan penantian 9 abad satu kekuasaan dinasti, tetapi penantian beribu-ribu abad. Kalau kita mendengar sambil menyanyikan dan menyimak merenungkan maklumat di awal perayaan ini, beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham dipanggil Allah. 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengeluarkan umat Israel dari perbudakan tanah Mesir. 10 abad sesudah Daud menjadi raja Israel. 5 abad sesudah sisa umat Israel, Anawim, kembali dari pembuangan Babel. Dan setelahnya dikatakan sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah di awal Injil untuk mengadakan cacat jiwa, lahirlah di Bethlehem daerah Yehuda Yesus Kristus putra Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dia lahir, Sang Penebus. Untuk menebus dosa-dosa kita, dia lahir dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di sebuah palungan. Bayi yang disebut oleh Yesaya, orang akan menyebut dia sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan tadi dalam bacaan pertama, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita merenung, Paulus mengatakan kepada Titus, saudaraku, kasih karunia Allah telah nyata. Supaya apa? Untuk menyelamatkan semua orang, semua manusia. Agar kasih karunia ini mendidik kita. Mendidik untuk apa? Dikatakan dalam bacaan kedua, mendidik untuk kita supaya meninggalkan kefasikan. Untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Untuk mendidik kita agar kita hidup
bijaksana, adil, dan beribadat, untuk mendidik kita agar kita menaruh pengharapan, dan terakhir yang kelima, untuk mendidik kita supaya kita rajin berbuat baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan sesudah Natal tahun 2021. Tahun lalu Natal 2020, apa yang berbeda? Setiap tahun kita merayakan, atau minimal apa yang boleh kita lakukan, inspirasi apa yang boleh kita timba dari sini, energi apa yang boleh kita kembang hidupkan setelah Natal 2021. Minimal 2 saja inspirasi, yang lain boleh ditambahkan sendiri. Yang pertama, lakukanlah perbuatan baik dalam kesederhanaan. Kadangkala kita terjebak pada, kalau saya melakukan sesuatu untuk berbuat baik, saya harus punya ini dan punya itu. Untuk bisa berbuat baik, saya harus punya harta, kekayaan, uang, atau barang. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada pohon Natal di depan gereja, bukan hanya sekedar hiasan, bukan sebagai sarana untuk foto-foto saja atau selfie-selfie saja, tetapi mempunyai cerita yang memang disengaja supaya dari sana kita menimba sesuatu. Ada Santa Claus punya kereta yang menuju pohon Natal, terbang menuju pohon Natal. Ada Santa Claus punya kereta yang baru akan meninggalkan pohon Natal. Ada kereta Santa Claus yang ada memijak di bumi untuk lepas landas meninggalkan pohon Natal. Pesan apa? Berbagi untuk memberi dan menerima harapan, berbagi untuk memberi dan menerima tanggung jawab, berbagi untuk memberi dan menerima sukacita, berbagi untuk memberi dan menerima perbuatan baik. Dan ini kita bisa lakukan siapapun, bahkan dalam segala kesederhanaan. Poin yang kedua, merenungkan perayaan Natal yang menakjubkan. Betapa tidak, Ia yang disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai telah lahir. Ia yang disebut Kristus, Ia yang disebut Tuhan, telah lahir. Ia lahir bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Ia lahir di Migdal Eder, di Bethlehem, tempat yang Tuhan sediakan, di ceruk goa, tempat domba-domba dikandangkan. Yesus lahir di goa, di mana orang punya fantasi itu kandang, betul kandang tapi goa, yang mengandangkan domba-domba. Jadi bukan seperti kandang ayam, kandang kambing, bukan. Dikandangkan ke dalam goa, di Migdal Eder. Dan tradisi ini terpelihara lama dalam hidup beriman orang Katolik. 1 Desember 2019, Paus mengeluarkan surat apostolik tentang Admirabile Signum, tanda yang mengagumkan, gambaran yang menakjubkan. Paus mencatat di sana, hendaklah keluarga-keluarga Katolik
mengupayakan gambaran tentang Kristus melalui senyum admirabile atau admirabile senyum. Tanda yang mengagumkan yang dimulai dari masa kanak-kanak, mengajak anak-anak untuk merenung betapa luar biasa kasih Allah bagi kita manusia. Tahun 1223 pertama kali gua Natal dibuat Santo Fransiskus dari Assisi. Sampai hari ini 798 tahun yang lalu sampai 2021 tradisi ini masih ada dalam gereja kita. Paus mengatakan hendaklah dibuat di rumah sakit pasti suster ada. Di sekolah-sekolah pasti di suster ada. Di alun-alun kota, mungkin di Itali, di sini mungkin tidak boleh. Di penjara bikin. Pertanyaannya, di rumah saya ada ndak? Jangan umat bilang tahun lalu karena pastor promosi ada jual kandang. Tidak, tahun ini saya ingatkan lagi. Apakah kita berupaya untuk melihat tradisi ini yang hidup? Karena bukan semata-mata sebagai simbol, tetapi imajinasi iman yang hidup dalam tradisi. Paus menutup surat apostoliknya, saya catat begini Bapak Ibu. Gua Natal adalah bagian dari proses yang berharga, namun menuntut untuk meneruskan iman. Dimulai sejak masa kanak-kanak dan pada setiap tahap kehidupan kita. Hal itu mengajarkan kita untuk merenungkan Yesus, untuk mengalami kasih Allah bagi kita, untuk merasakan dan percaya bahwa Allah beserta kita dan kita bersama Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak memberikan gagasan teologis untuk yang dilakukan sebagai kado Natal tahun ini. Tetapi memulai dari kehidupan pribadi dan keluarga, hal-hal yang bisa dibuat dalam kesederhanaan dan perayaan kekaguman akan misteri kelahiran Allah, mulai kita lakukan dalam hal-hal yang sederhana, tradisi dan kebiasaan gereja yang dipelihara ratusan tahun bahkan sampai hari ini. Semoga perayaan Natal pada tahun ini membangkitkan spirit kita untuk saling berbagi dan membangkitkan iman kita untuk kembali ke dasar dan tradisi agar supaya kita senantiasa berjalan dalam rencana, kehendak dan rahmat Tuhan. Semoga demikian.